Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Warta bacaan ibadah Gemim Kristus Bitung, Minggu 25 Juli 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Warta yang pertama, BPMJ Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-22 kepada Kompelka Remaja Gemim Kristus Bitung pada tanggal 28 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kompelka Remaja. Warta yang kedua, BPMJ Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum saudari Meiti Nyoman. Jadi almarhum saudari Meiti Nyoman atau Mei Chen, kakak dari saudari Nona Nyoman. Kemudian almarhum Chow A Chang, Papa Opa dari keluarga Untomo Tohar. Kemudian yang berikut, almarhum Bapak Jemi Togelang, kakak ipar dari Ibu Linda Kando Alexander. Yang berikut, almarhumah Ibu Nelly M. Rory, mama atau oma dari keluarga Tumilaar Putu. Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ketiga, menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Bitung nomor 008/556/WK tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Bitung. Khususnya poin 1 yang menyatakan pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid, musola, gereja, pura, dan vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu dan diganti dengan bentuk ibadah daring atau online. Maka perlu disampaikan bahwa gereja akan melaksanakan kebaktian umum, ibadah rayon, ibadah kompelka, persekutuan doa pagi, serta pelayanan persekutuan kepada jemaat secara online atau virtual hingga tanggal 4 Agustus 2021. Kiranya hal ini menjadi perhatian serta pokok doa dari seluruh jemaat. Warta yang keempat, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan yang pertama dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus dengan nomor rekening 1500010326344. Bukti transfer dapat difoto dan dikirim ke WA admin kantor gereja 081214541881 atau ke WA bendahara gereja. Poin yang kedua, persembahan dalam bentuk uang tunai bisa dijemput di rumah jemaat oleh staf administrasi gereja, juga dapat diantar langsung ke kantor gereja, serta dapat berkoordinasi dengan majelis rayon dan bendahara jemaat yang disertai bukti tanda terima oleh staf administrasi gereja. Warta yang kelima, puji Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya sehingga saat ini Yayasan Nisi telah menerima 127 peserta didik baru, yaitu 40 murid di unit SD dan 87 murid di unit TK tahun ajaran 2021-2022. Persekolahan Nisi Bitung yaitu unit playgroup,
TK dan SD masih membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022, berlaku potongan 30% untuk uang pangkal dan SPP serta kuota terbatas. Bagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Gemim Kristus Bitung yang kurang mampu akan diberikan harga khusus. Oleh karena itu, dimohon untuk menghubungi Majelis Rayon masing-masing agar supaya mendapatkan rekomendasi yang ditujukan kepada pengurus Yayasan NISI. Warta yang keenam, mohon dukungan doa dan dari seluruh jemaat untuk rencana pembangunan gedung SD NISI Bitung. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai Yayasan NISI untuk lebih menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Warta yang ketujuh, diinformasikan bahwa untuk perkembangan pembangunan aula telah dilakukan perombakan atap. Untuk memaksimalkan kegunaan lantai 3, mohon dukungan dari seluruh jemaat sehingga pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik. 8. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi jam 7 WITA secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link dibagikan lewat grup WA, Rayon dan Kompelka. Sangat diharapkan keterlibatan seluruh jemaat. Selamat hari ulang tahun di minggu yang berjalan ini untuk jemaat. Tanggal 25 Juli 2021, Saudari Dr. Astrid Awalui. Tanggal 29 Juli 2021, Bapak Penatua Freike Palenewan, Bapak Yanto Anggriawan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti lewat Zoom. Kita bersyukur bahwa karena kebaikan Tuhan kita masih boleh ada sampai sekarang ini. Ketika kita masih boleh bernafas secara gratis, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau sama-sama datang ke hadapannya, kita mau sama-sama mengagungkan Dia, kita mau sama-sama meninggikan Dia. KPPK 14, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. then sing my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaran Roh Kudus menyertai kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Yesaya 42 ayat 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Dia begitu setia dalam kehidupan kita hari demi hari. Oleh sebab itu dalam satu komunitas jemaat Allah, mari kita mau menyatukan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian berkata, satukanlah hati kami. Mari kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Baik jemaat yang ada di gereja maupun yang mengikuti lewat Zoom. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan
kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita mau angkat pujian ini dari awal. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, Keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah Christian Lifestyle. Nats pembimbing yang akan mengarahkan kita dalam ibadah pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita sama-sama mau melihat diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau jujur, terbuka, melihat kehidupan kita. Apakah sebagai satu komunitas pengikut Tuhan, kehidupan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah dalam satu komunitas berjemaat, kehidupan kita sudah seturut dengan firman Tuhan? Ataukah mungkin kehidupan kita sehari-hari jauh dari kebenaran firman Tuhan? Mari kita sama-sama mau mengintrospeksi diri kita di sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Sudahkah firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau mungkin kita malah lebih sering menyakiti hati Tuhan melalui tindakan yang kita perbuat di sepanjang minggu ini. Sambil jemaat merenungkan hal ini, singers akan menyanyikan suatu pujian Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada yang tersembunyi.
setiap dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada yang tersembunyi. Mari sama-sama kita mau datang, minta ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Benar Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi. Sehebat apapun kami menyembunyikan dosa ini, di muka Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Orang lain mungkin tidak pernah tahu akan segala pergumulan keberdosaan kami, tapi Tuhan tahu. Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, tapi kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun. Sebagai satu komunitas Kristen, kami bukannya meneladani Kristus, tapi seringkali kami mengikuti ajaran-ajaran dunia yang malahan menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu kami tidak layak Tuhan, tapi terima kasih untuk kasih yang begitu besar yang terus Engkau nyatakan kepada setiap kami orang berdosa ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, agar kehidupan ini boleh menjadi kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa pengakuan dosa kami ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk pengampunan yang boleh Dia berikan kepada setiap kita yang mau sungguh-sungguh berbalik padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali lagi dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu yang begitu indah. Pujian ini merupakan kerinduan saya pribadi dan saya yakin merupakan kerinduan setiap kita sebagai umat percaya. Agar Tuhan yang terlebih dahulu menyatukan kita sebelum kita pergi keluar menyatakan kasih-Nya. Mari kita angkat satu pujian ini yang berjudul Jadikan Kami Satu.
sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, inilah kerinduan kami seperti pujian yang baru saja kami naikkan. Kami ingin Tuhan terlebih dahulu menyatukan kami sehati sepikir ketika kami ingin menjangkau orang-orang di luar. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kembali lagi meneguhkan kami sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau menyerahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap kami jemaat yang mendengarkan, Tuhan berikan hati yang mau terbuka untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk hamba yang penuh keterbatasan dalam menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang berbicara. Mau menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang ada di Zoom. Pertama-tama saya sungguh bersyukur begitu ya, karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa sudah 2 bulan saya berada di tengah-tengah jemaat sekalian, dan hari ini merupakan hari terakhir praktek 2 bulan saya. Dan ketika diberikan kesempatan untuk boleh membawakan firman Tuhan di sini merupakan suatu anugerah untuk saya ketika saya mengakhiri praktek saya dengan berdiri di atas ini. Ya, kita akan sama-sama kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini seperti tadi yang sudah kita tahu berjudul Christian Lifestyle. Nah, seperti temanya kita akan sama-sama belajar dalam bagian firman Tuhan bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen itu, jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, kalau berbicara soal lifestyle begitu ya, atau gaya hidup, saya rasa ada berbagai macam gaya hidup yang mungkin bisa kita lihat di sekitar kita begitu. Contohnya misalnya yang paling terlihat adalah gaya hidup orang yang berduit, orang-orang kaya begitu. Mungkin bisa dilihat dari kehidupan para artis begitu ya. Kalau kita suka sekali Jaba Uni, dorang pe YouTube. Nah, pada dorang pe YouTube, dorang sama-sama menunjukkan begitu dorang pe kepunyaan jam tangan 200 juta. Torang jo beli jam tangan 200.000, bapikir kan Bapak Ibu apalagi 200 juta begitu ya. Kemudian rupa orang mau berlibur ke sana kemari harus batabung dulu. Tetapi berbeda dengan mereka. Mereka mau pergi luar negeri, luar kota, sama dengan cuma Manado Bitung stokang naik jet pribadi lagi. Nah, dengan melihat gaya hidup seperti ini, orang langsung bisa mengetahui bahwa dorang orang yang berduit gitu. Nah, kemudian kalau misalkan orang melihat saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dorang pe lifestyle itu yang perempuan itu harus menutup aurat, pakai hijab gitu. Jadi kalau misalkan orang pergi kemana-mana lihat perempuan pakai hijab, orang langsung tahu, oh ini orang saudara yang beragama Muslim. Akan tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Hal apa yang membuat orang lain tahu ketika melihat orang, oh dia orang Kristen? Apakah aksesoris-aksesoris salib, anting-anting salib, kalung salib, bahkan ada yang tato salib begitu ya. Saya rasa tidak Bapak Ibu. Ada band-band rock yang cuman pakai kalung salib cuman sebagai aksesoris, tapi mereka bukan Kristen. Lalu lifestyle yang seperti apa yang bisa orang lain sadari ketika melihat orang, oh dorang ini orang Kristen begitu ya. Nah, kita akan sama-sama melihat dalam dua bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 2. Yang pertama Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu yang berada di rumah maupun di Zoom boleh mengikuti di dalam hati. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat pertama.
Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagian firman Tuhan yang kedua dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya bacakan bagi kita sekalian cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi kita sudah baca begitu ya. Kita sama-sama ketahui bahwa kisah tadi itu berkisah tentang jemaat mula-mula. Kalau orang masih ingat, Engku Daniel P. Khotbah minggu lalu itu berkisah tentang lahirnya jemaat mula-mula, di mana pada waktu itu hari Pentakosta, hari penurunan Roh Kudus, dan orang-orang yang percaya itu menerima Roh Kudus. Ini juga disebutkan penggenapan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 12, di mana dikatakan ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, maka orang-orang yang percaya padanya akan mengalami satu pengalaman yang dorang yang pernah alami sebelumnya. Di mana orang-orang ini dipenuhi roh Allah dan mereka mendapatkan keberanian juga karunia-karunia dalam memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang. Nah, disebutkan di pasal 2 ayat 41, orang yang bertobat itu ada 3.000 jiwa Bapak Ibu. Nah 3.000 jiwa ini bukanlah angka yang sedikit, bukan. 3.000 jiwa itu banyak. Bayangkan KKR kalau ada orang bertobat 3.000 jiwa, itu banyak sekali. Nah akan tetapi ketika saya merenungkan bagian ini begitu ya, angka ini menjadi pertanyaan untuk saya pribadi ketika hal ini terjadi pada zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena kuantitas dan kualitas orang-orang yang dulu itu berbeda dengan orang-orang yang sekarang. Saya sudah beberapa kali mengikuti camp yang ada di altar call. Biasanya kalau misalkan ada altar call itu kita melihat orang-orang yang saya kenal itu seakan-akan dipenuhi Roh Kudus, menangis, menghayati sekali ketika dipanggil maju berlutut menangis begitu, sadar dorang dosa-dosa minta ampun, bahkan buat komitmen taruh tangan kanan di dada lah segala macam. Habis itu duduk bercerita rohani sekali kelar altar call. Akan tetapi cuman bertahan berapa lama Bapak Ibu?
satu bulan ya oke lah. 2 bulan so mulai ada DP berubah. 3 bulan so nyandak pernah dapat lihat di gereja. So kehidupan so duniawi sekali begitu dong. Saya seringkali melihat orang-orang yang seperti ini begitu ya, sehingga pertobatan 3.000 jiwa ini menjadi pertanyaan kepada saya pribadi tentang bagaimana orang-orang sekarang dan orang-orang dulu itu sungguh berbeda. Nah, ketika torang menerima Tuhan begitu pasti torang pe gaya hidup berubah bukan? Torang pe lifestyle itu pasti berubah. Menjadi pertanyaan ketika orang yang sudah menerima Tuhan kong DP gaya hidupnya tidak berubah. Apakah dia sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Kalau misalkan soal hal ini saya pikir yang seringkali kita dengar adalah perubahan oleh Rasul Paulus yang merupakan penganiaya jemaat, yang merupakan seseorang yang sangat membenci pengikut Kristus, tapi akhirnya karena kasih Kristus, karena anugerah Kristus sehingga dia menjadi pengikut Kristus, bahkan yang sebelumnya menganiaya jemaat sekarang ini pada waktu itu teraniaya akibat Kristus Bapak Ibu. Perubahan yang dialami Paulus ini boleh dilihat oleh orang-orang di sekeliling dia. Orang-orang yang melihat dia langsung tahu DP perbedaan 180 derajat, berbeda sekali dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Seharusnya seperti ini kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita nyata terlihat perubahannya oleh orang-orang di luar sana. Sehingga firman Tuhan itu bukan cuma disampaikan secara verbal, tapi juga melalui kehidupan kita firman Tuhan itu hidup dan orang-orang menjadi percaya. Jemaat dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Di mana dikatakan mereka di sini mengabdi kepada ajaran rasul-rasul. Nah, arti kata mengabdi itu berarti mereka tunduk di bawah pengajaran rasul-rasul. Nah, apa yang menjadi pengajaran rasul-rasul? Rasul-rasul mengajarkan pengajaran yang berkisah tentang waktu Yesus, kehidupan Yesus, sengsara dan kematian Kristus. Dengan kata lain, Injil kita tahu sekarang. Dengan kata lain, bahwa orang-orang percaya pada waktu itu tunduk di bawah Injil Kristus. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting menurut saya. Bukan cuma hal yang sangat penting, tapi juga merupakan kunci dari kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Sehingga waktu itu mereka dikatakan orang-orang ketika melihat mereka, orang-orang langsung tahu, oh ini orang-orang Kristen, pengikut Kristus begitu ya. Berbeda dengan kehidupan sekarang bukan? Kehidupan sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran dunia yang membuat gereja-gereja itu seolah-olah mengadopsi pengajaran dunia demi membuat gereja itu menjadi menarik. Demi membuat supaya kata boleh menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dorang bilang Injil itu so kurang relevan, so nyanda up to date, kata so nyanda gaul, so ndak bisa menjangkau kehidupan orang-orang zaman sekarang. Untuk orang-orang yang berkata demikian menjadi pertanyaan apakah mereka sudah sungguh-sungguh mengetahui kebenaran Injil itu. Saya rasa ketika kita sungguh-sungguh mengerti mengenai Injil Kristus, kekristenan itu sangat keren Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang sangat keren? Karena kita tidak mengompromi dosa, kita membenci dosa, tapi kita mengasihi manusianya. Kita tidak kompromi akan kebenaran. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebih dari itu berasal daripada yang jahat. Tetapi jika ada orang yang berbeda dengan kita, selalu ada kasih di dalamnya bukan? Demikian seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita tersadar, bertanya-tanya, siapa sih Kristus itu? Kenapa kehidupan kekristenan bisa seperti itu? Mereka merasakan penerimaan tanpa dihakimi, sehingga mereka boleh menjadi percaya kepada Kristus. Kemudian jika kita melihat dalam bagian ini ada yang disebutkan juga berkumpul dan memecahkan roti. Nah menariknya di bagian ini ada 2 kali disebutkan memecahkan roti. Pada pasal yang ke-42 kemudian pada ayat 42 kemudian ayat 6 Bapak Ibu.
Tetapi dua kalimat memecahkan roti ini memiliki artian yang berbeda. Di pasal 42 memiliki artian memecahkan roti itu suatu kegiatan yang sakral, yaitu perjamuan kudus mengingat sengsara dan kematian Kristus. Akan tetapi di ayat yang 46 memecahkan roti itu cuman sebagai perkumpulan, fellowship begitu, orang makan bersama-sama begitu, yang sebagai satu tubuh Kristus. Nah, kemudian bukan hanya memecahkan roti juga, namun di tengah mereka bersekutu, mereka juga mengadakan doa bersama, syafaat bersama. Kalimat memecahkan roti dan doa ini dalam bahasa aslinya disebut proskatereo, yang memiliki arti berbakti atau kesetiaan yang teguh kepada satu tindakan. Jadi kalau misalkan saya boleh simpulkan, mereka itu memecahkan roti, melakukan perjamuan kudus, juga memecahkan roti yang fellowship itu, dan berdoa itu mereka setia melakukannya. Bahkan bukan cuma setia, disebutkan kesetiaan yang teguh, kesetiaan yang teguh. Bagaimana dengan gereja kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah gereja kita ini sudah tekun bersekutu dan bersyafaat bersama-sama? Kita tahu bersama kita memiliki doa pagi setiap hari Sabtu, di mana pada momen ini seharusnya menjadi waktu kita untuk bersekutu bersama dan bersyafaat bersama sebagai satu tubuh Kristus, bukan? Saya percaya dulu dorang berkumpul itu bukan cuma 1-2 jam Bapak Ibu, berjam-jam. Tapi doa pagi paling lama cuma 1 jam. Sudahkah kita menyediakan waktu kita untuk bersekutu? Saya rasa orang-orang zaman sekarang itu terlalu sibuk dengan kesibukan dunia, sehingga waktu bersekutu cuma jadi waktu yang sisa. Waktu sisa, kalau misalkan ada waktu baru begitu dong. Dapat panggil, mari Jo ikut doa pagi. Oh tunggu sibuk kok kita ini, ada mau baking ini, baking itu. Banyak sekali alasan Bapak Ibu. Panggilan kita sebagai orang Kristen yang harusnya bersekutu dan berdoa itu orang jadikan salah satu opsi kalau orang waktu ada kosong. Bukan menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita menjadi jemaat yang mau bersekutu sehati dalam persekutuan dan doa. Di sini juga terlihat ada 2 poin penting dalam kehidupan jemaat mula-mula, yaitu pengajaran dan persekutuan. Pengajaran ini yang tadi dorang itu belajar mengenai kebenaran firman Tuhan secara utuh dan benar dari rasul-rasul. Kemudian persekutuan itu ikatan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu kalau orang sekarang di baking rayon-rayon, kompelka begitu. Nah pada waktu itu yang bertobat 3.000 jiwa, yang tidak mungkin dorang mau kasih di satu tanpa begitu toh. Oleh sebab itu disebutkan mereka bersekutu dalam rumah-rumah, kalau rupa orang rayon begitu. Nah sehingga dalam persekutuan ini timbullah pemimpin-pemimpin dari jemaat awam gitu, untuk memimpin jemaat-jemaat yang kalau kita boleh pakai orang bahasa, dorang rayon-rayon begitu orang. Nah sekarang ini mau mulai ada pemilihan, penjaringan begitu ya, pelayan khusus. Mari kita melihat juga bagaimana seharusnya kehidupan seorang pelayan itu. Dalam di sini disebutkan bahwa kehidupan seorang pelayan haruslah kehidupan yang berintegritas dan memiliki impression yang baik begitu ya, memiliki impression yang baik oleh jemaat-jemaat yang lain Bapak Ibu. Bagaimana orang mau menerima pengajaran kalau orang tahu ini orang pengetahuan Alkitab itu tidak memadai, bahkan asal-asalan mungkin. Atau mungkin bagaimana orang boleh terbuka, orang hati mau menerima pengajaran kalau orang tahu ini orang ini dalam lingkungan keseharian dia berelasi dengan orang-orang itu tidak baik. Tua-tua jemaat pada waktu itu harus memiliki integritas di hadapan jemaat yang lain. Harus memiliki hati yang mau bersekutu dan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Bukan pengajaran yang asal-asalan. Di ayat 43 disebutkan mereka ketakutan. Nah waktu itu saya berpikir begitu ya, kenapa jemaat mula-mula ketakutan waktu rasul-rasul mengadakan mujizat.
Seharusnya tuh dorang bangga toh, karena dorang pe Tuhan adalah Tuhan yang benar, berarti Tuhan yang mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi ternyata saya salah Bapak Ibu. Yang dimaksud mereka ini bukanlah jemaat-jemaat percaya waktu itu, tetapi orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Mereka, jadi waktu pencurahan Roh Kudus, kehidupan orang Kristen itu sangat disoroti. Jadi berbulan-bulan dorang menyoroti kehidupan orang Kristen. Dan ketika mereka melihat kehidupan orang Kristen, tanda-tanda dan mujizat ini bukan hanya terjadi jarang-jarang, tapi hampir setiap hari ada tanda-tanda dan mujizat. Oleh sebab itu orang-orang yang lihat menjadi takut begitu, menjadi kagum akan Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau dipikir-pikir, bukannya kehidupan kekristenan sekarang ini juga begitu Bapak Ibu. Torang pe kehidupan juga disoroti bukan oleh orang-orang di luar. Nah, ini menjadi pilihan kita, apakah torang pe kehidupan sebagai orang Kristen itu memuliakan Tuhan, membuat orang-orang lain yang melihat torang pe kehidupan takjub akan torang pe Tuhan, atau mungkin sebaliknya, orang-orang menjadi menghina Tuhan karena melihat torang pe kehidupan. Kemudian di ayat 44 dikatakan mereka bersatu. Kalau orang lihat di pasal 4 ayat 32 menyebutkan mereka sehati sepikir Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja sekarang? Saya merenungi begitu ya, bagaimana di dalam satu gereja jemaat pelayan Tuhan itu boleh sehati sepikir, boleh bersatu sehati sepikir. Sedangkan banyak pendapat di sana sini, satu orang suka ini, satu orang suka itu, begitu. Ada suatu kalimat yang mengatakan di dalam satu gunung nim boleh ada dua singa, baku bunung dorang. Nah, di dalam gereja seringkali pelayan-pelayan Tuhan itu sangat senang untuk menjadi pemimpin. Dorang suka dorang yang bapimpin begitu ya. Ketika saya merenungkan bagian ini, ya ternyata saya menemukan satu hal bahwa seharusnya satu-satunya yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kekristenan kita adalah Kristus dan penggeraknya adalah Roh Kudus. Dan tujuannya harus satu, yaitu memperkenalkan Kristus kepada seluruh dunia. Dan pedomannya adalah firman Allah. Banyak orang-orang yang merasa solama di satu gereja, seolah-olah mereka yang punya itu gereja. Mereka lupa bahwa agenda-agenda yang ada di gereja itu seharusnya mengikuti agenda Tuhan, bukan ikut agenda pribadi. Ya jelas kalau seperti ini gereja tidak akan pernah bersatu Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada kesatuan, kesehatian, dan kesepemikiran dalam gereja Bapak Ibu, saudara sekalian. Ingat bahwa gereja ini bukan punya torang tapi punya Tuhan. Logikanya saja gereja punya Allah, maka harus dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan? Banyak orang yang berpikir, oh kalau nyanda ada kita, nyanda mau bajalang ini pelayanan. Oh kalau nyanda ada kita, ini gereja nyanda mau berkembang. Oh kalau nyanda ada kita, nyanda bisa bajalang dorang. Bapak Ibu, Tuhan boleh pakai siapa saja. Tuhan tidak perlu pakai saya, Tuhan tidak perlu pakai Bapak Ibu. Tuhan boleh pilih siapa saja yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Nyanda ada torang, nyanda apa-apa Bapak Ibu. Gereja akan tetap berjalan dan berdiri. Tidak ada torang, masih banyak orang lain yang boleh Tuhan pakai. Justru ketika Tuhan kasih kesempatan torang mengambil bagian dalam pelayanan ini, torang harus sadar ini punya Tuhan, bukan punya torang. Seringkali torang jadi mohon maaf tidak tahu malu begitu ya. Torang lupa siapa pemilik gereja. Seakan-akan torang yang berkuasa, seakan-akan gereja ini harus ikut mau torang, bukan maunya Tuhan. Mari torang merefleksikan kehidupan berjemaat torang pada saat ini Bapak Ibu. Kita yang tidak layak ini namun dipercayakan Allah untuk membantu mengembangkan gerejanya. Salah satu permasalahannya orang-orang juga merasa diri mereka cukup layak untuk menjalankan pekerjaan Allah di dunia ini. Sehingga dengan angkuh mereka mengerjakan itu semua demi kepentingan pribadi. Namun berbeda dengan jemaat mula-mula Bapak Ibu, sungguh luar biasa ketika kita membaca kehidupan mereka. Mereka menjual kepunyaan mereka dan mereka tidak menganggap apa yang mereka miliki itu punya mereka. Kehidupan jemaat sekarang sungguh jauh dalam hal ini bukan?
Ketika jemaat mula-mula itu diasingkan kehidupan mereka, waktu itu bukan kehidupan yang mudah Bapak Ibu. Mereka waktu itu ditindas, mereka waktu itu diasingkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Harta mereka dirampas Bapak Ibu. Mereka digenjot habis-habisan. Tuhan mengizinkan proses yang tidak mudah untuk mereka lalui. Tapi tidak menjadikan iman mereka goyah atau memecah mereka, justru membuat mereka semakin bersatu sebagai tubuh Kristus. Mereka tidak hitung-hitungan terhadap satu dengan yang lain. Berbicara soal ini Bapak Ibu, saya teringat kisah bagaimana Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita ketika kita sungguh-sungguh mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Pada waktu itu ketika kampus saya, STT Saat, masih baru dirintis oleh seorang yang bernama Pak Andrew G. Awal buka kampus belum sebesar sekarang Bapak Ibu. Waktu itu kampus masih menyewa satu tempat begitu untuk dijadikan kelas. Waktu itu murid cuma 4 orang, dosen cuma 1, Pak Andrew G. Nah mereka menyewa bukan mereka beli, jadi mereka setiap bulan harus bayar sewa. Nah pada waktu itu mereka mengadakan kelas seperti biasanya, Pak Andrew dengan keempat mahasiswa ini mengadakan kelas, kemudian tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Kemudian waktu dibuka mereka melihat yang ketuk pintu adalah penagih uang bulanan for mau bayar. Ternyata itu waktunya mereka untuk membayar gedung, membayar sewaan gedung. Kalau dorang ndak bayar, mau ndak mau dorang harus keluar dan tidak ada kelas. Nah waktu itu ndak ada uang sebanyak itu, saya lupa jumlahnya berapa, misalnya 50.000. Waktu itu ndak ada uang sebanyak 50.000 pada orang Bapak Ibu. Kemudian Pak Andrew G ini meminta waktu beberapa jam untuk mereka, kemudian meminta kedua orang yang menagih ini untuk balik sabantar sore begitu. Kemudian akhirnya hari itu kelas ditiadakan, akhirnya mereka sama-sama berlima bersekutu dan berdoa. Tanya Tuhan bagaimana ini? So mesti bayar tapi orang yang tidak punya uang. Berjam-jam mereka bersekutu dalam doa. Kemudian tiba waktunya, ada suara ketukan pintu juga. Wah, waktu itu perasaannya so takut begitu ya. Karena dorang akan dipaksa keluar pada waktu itu kalau belum punya uang untuk membayar. Dengan kegentaran mengumpulkan sisa-sisa keberanian, Pak Andrew buka pintu. Dia buka pintu, so takut bukan dorang kote. Ternyata ada paket yang datang. Ketika dorang buka itu paket, Bapak Ibu tahu DP isi apa? DP isi uang sejumlah 50.000 sesuai dengan apa yang dorang butuhkan. Tuhan memberikan pertolongan tepat waktu. Kemudian tidak lama setelah itu orang-orang yang menagih uang itu datang dan akhirnya mereka bisa membayar sewa gedung pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, bukan cuma kisah ini saja, ada begitu banyak kisah-kisah bagaimana Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Jemaat mula-mula pada waktu itu mereka dikatakan tidak pernah kekurangan bukan karena harta yang berlebihan, tetapi ada kasih yang meluap-luap di dalam komunitas itu Bapak Ibu. Saya yakin begitu juga dengan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita, tidak egois satu dengan yang lain, saya percaya mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam torang kehidupan berjemaat. Apapun yang torang butuhkan Tuhan cukupkan. Oleh sebab itu marilah torang sungguh-sungguh sebagai satu komunitas Tuhan mau menyerahkan torang kehidupan sebagai jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sungguh luar biasa bukan kehidupan orang Kristen itu Bapak Ibu. Ketika mereka tertekan, mereka tidak terpencar, malah merapatkan barisan dan saling menopang. Mereka bertekun dalam firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak mengizinkan jalan mereka mulus-mulus. Dia izinkan mereka babak belur pada waktu itu. Namun tidak menjadikan iman mereka goyah. Mereka bertumbuh semakin kuat di dalam penganiayaan itu. Dan Tuhan memberkati
jemaatnya. Oleh sebab itu orang-orang ketika melihat mereka boleh langsung mengenali, oh ini orang Kristen. Suatu komunitas yang tidak pernah kekurangan bukan karena harta yang berlimpah namun kasih yang berlimpah. Inilah lifestyle jemaat mula-mula pada waktu itu Bapak Ibu. Nah sedangkan kehidupan kita sekarang, apakah tanda-tanda kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bukan tentang pernak-pernik yang kita pakai, tetapi ketika ada orang yang datang kepada torang dan bertanya siapa Yesus itu tanda orang-orang Kristen. Ketika ada orang yang datang tanya pat orang apa nganape rahasia dalam nganape kehidupan sehingga terlihat penuh sukacita setiap harinya, kasih ajar pak kita. Itu tanda orang-orang Kristen. Tanda orang Kristen bukan dari atribut-atribut yang orang pakai, lukisan di rumah Tuhan Yesus pe besar, salib di mana-mana, bukan tentang itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana pengakuan dunia terhadap kita orang Kristen. Ketika kita hidup, kehidupan kita juga tidak pernah dijanjikan aman. Tetapi bukankah Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Sehingga kehormatan kita sebagai orang Kristen adalah kehormatan karena ketaatan terhadap Injil Kristus. Kehormatan kita sebagai orang Kristen adalah kehormatan karena ketaatan pada Kristus. Mari jujur menilai kehidupan kita sekarang ini. Sudahkah kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat untuk orang lain? Sudahkah ketika orang lain melihat kehidupan torang, mereka melihat Kristus? Atau mungkin malah torang jauh dari itu, torang lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti ada sebuah kisah yang mungkin torang sering dengar, seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi. Dia berkata bahwa dia suka dengan Kristus, tetapi tidak suka dengan orang Kristen. Itu yang dari luar. Sebuah kisah tentang seorang gadis yang baru percaya kepada Kristus. Dia datang ke gereja, menikmati setiap ibadah yang ada. Dia menyembah Tuhan dengan penuh kusyuk. Melihat pemuda-pemudi yang melayani, sungguh indah begitu ya. Namun tidak sengaja ketika orang-orang yang melayani tadi turun dan duduk di belakang, dia mendengar mereka berbicara tentang gaya pakaian orang lain yang dianggap aneh. Banyak kata-kata merendahkan dan menghina di sana. Waktu itu dia berusaha untuk menutup telinganya dan tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Dan minggu-minggu setelahnya dia tetap balik beribadah di gereja. Kemudian pada satu waktu ketika ingin berjabat tangan dengan hamba Tuhan seperti yang biasa kita lakukan dulu sebelum pandemi, di depan dia ada seorang nenek-nenek bungkuk tua, pakaiannya lusuh dan memang sedikit bau. Di belakang nenek-nenek itu ada seorang bapak-bapak yang pakai jas, jam tangan mahal, sepatu mengkilap, sangat kelihatan orang kaya begitu. Ketika nenek-nenek ini memberi salam kepada hamba Tuhan dengan acuh memberikan tangannya tapi memalingkan wajahnya dan tidak memperdulikan nenek ini. Dia malah tersenyum hangat kepada bapak-bapak yang ada di belakang nenek ini. Nenek-nenek ini dengan muka sedih pergi. Kemudian gadis yang melihat kejadian ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, inikah orang yang Engkau selamatkan? Seperti inikah orang yang Engkau selamatkan? Kemudian gadis ini sudah tidak pernah lagi kembali ke gereja. Dia kecewa terhadap Tuhan, terhadap jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kehidupan kita jangan-jangan seperti itu juga? Bukannya menjadi jemaat Tuhan yang memperkenalkan Kristus melalui kehidupan kita yang nyata, namun ternyata kehidupan kita malah menjadi batu sandungan untuk orang lain. Orang lain menjadi tidak mau mengenal Kristus karena melihat kehidupan kita. Mari kita sama-sama mau merefleksikan bagian ini. Marilah kita belajar dari teladan Kristus yang penuh kasih, kehidupan jemaat mula-mula yang meneladani Kristus yang penuh kasih. Sehingga kita boleh saling membangun dan menopang satu dengan yang lain. Kita sadar bahwa gereja ini bukan punya kita tapi punya Tuhan. Agenda yang ada bukan agenda kita tapi agenda Tuhan.
Dan tidak kalah penting kita sama-sama mau bersekutu dan berdoa untuk gereja kita. Saya percaya ketika hal ini kita lakukan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, nyata dalam Gemim Kristus Bitung. Ketika orang lain melihat jemaat Gemim Kristus Bitung, mereka langsung mengenal siapa Tuhan kita. Mari menjadi jemaat yang eksklusif, yang memperlihatkan bagaimana Christian lifestyle itu seharusnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Untuk teguran yang nyata yang Engkau berikan kepada setiap kami. Ampuni kami, baik hamba-Mu, baik siapapun itu yang melayani, tapi dengan kecongkakan hati. Kami seolah-olah yang punya gereja ini, kami mohon ampun. Padahal yang punya gereja ini adalah Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami ketika kami terpilih untuk melayani Tuhan, terpilih untuk menjadi jemaat Tuhan, kami memiliki kerendahan hati. Kami sadar bahwa pelayanan ini punya Tuhan, gereja ini punya Tuhan. Dan kami sadar bahwa komunitas yang Tuhan berikan adalah komunitas yang sungguh sama-sama ingin Tuhan pakai untuk saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni kami jika kami belum bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan yang melembutkan hati setiap kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan untuk boleh saling menopang sebagai tubuh Kristus. Tuhan yang menyatukan jemaat ini. Kami mau menyerahkan kehidupan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami ketika orang di luar melihat kami, mereka boleh mengenal Kristus. Firman itu bukan sekedar hanya kami perkatakan, namun juga kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman itu boleh sungguh nyata dan orang lain mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Allah di segala zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Untuk jemaat yang ada di rumah boleh mengirimkan di rekening gedung gereja, dan untuk jemaat di gereja mari kita sama-sama mau mengangkat pujian KPPK 22 Sukacitaku Sembahkan.
kekala. Sumber berkat mohon rahmat anugerahnya kekal, sukacita kehidupan mengalir memancarlah, anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya, kita saling mengasihi dalam suka yang Doa bakal. syafaat oleh majelis. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami semua ada di hadapan-Mu Bapa, dengan satu hati dan satu pengakuan bahwa kami sangat mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Allah kami, Allah yang pemberi hidup, Allah yang senantiasa mengarahkan kehidupan kami, Allah yang senantiasa Tuhan melindungi kami, walaupun di tengah-tengah wabah penyakit yang ada sekarang ini, tetapi tangan-Mu senantiasa melindungi kami, menaungi kami, dan memberikan selalu kami pengarahan hidup dan kekuatan bagi kami. Sehingga sampai hari ini, jika kami ada dan kami boleh bernapas dengan lega, itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Hamba juga mau berdoa Tuhan kepada hamba-Mu yang sudah Engkau utus pada hari ini untuk memberitakan Injil kepada kami semua. Saudari Loisa Muntu Untu, Tuhan, biar Engkau memberkati anak muda ini Tuhan. Engkau memberkati dia, berikan dia kuat dan dia sehat. Dijauhkan dia dari hal-hal penyakit yang ada. Berikan dia boleh berdiri tegar di tengah-tengah badai kehidupan. Dan Engkau memberkati dia di dalam pelayanannya, sehingga dimanapun dia berada, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengarkan bersama. Firman yang begitu tajam, yang memberikan kepada kami pengajaran, pengarahan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami bukan cuma menjadi seorang Kristen yang merupakan satu identitas kami, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupan kami boleh mewartakan Injil lewat sikap dan tingkah laku kami, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Nyatakan itu semua Tuhan di dalam jemaat Gemim Kristus Bitung. Pakai kami semua Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada. Banyak gereja yang tertutup, tetapi pakai mulut kami untuk memuliakan Tuhan. Pakai mulut kami Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal. Berikan kami Tuhan untuk berjalan, apakah itu lewat telepon, kami boleh menelpon satu demi satu, memberikan firman Tuhan kepada mereka, firman yang boleh menguatkan mereka. Di saat mereka letih dan lesu, mari kami pakai mulut kami untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah sangat merajalela, bukan cuma di dunia tetapi juga di kota yang kami tinggalkan ini, kota Bitung ini. Tuhan, zona merah sudah berada pada kami. Di sana sini kami mendengarkan Tuhan, suara bunyi mobil ambulans
yang setiap saat lewat. Dan kami juga mendengar teriakan, tangisan di mana-mana. Tuhan, kami bersatu hati memohon kepadamu. Biar belas kasihan Tuhan turun atas kami. Turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Turun atas kami keluarga yang terkecil ini Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan nyata untuk kami semua. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan aparat yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kuatkan dan sehatkan mereka. Berkati Tuhan mereka semua sehingga mereka boleh kuat, mereka boleh sehat, dan mereka boleh Tuhan memimpin negeri ini walaupun di tengah-tengah badai. Berikan wibawa ilahi bagi mereka. Hamba juga mau berdoa untuk para tim medis, dokter yang ada. Tuhan, pagari bentengi mereka dari virus yang mengganas ini. Sehingga mereka dengan kekuatan yang Engkau berikan boleh merawat orang-orang yang sedang jatuh sakit. Hamba juga mau berdoa untuk setiap para jemaat kami. Ada yang terpapar COVID yang kami tidak dapatkan sebutkan nama mereka satu-satu. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk pendeta mereka Rau yang saat ini juga dalam keadaan lemah tubuh di rumah Tuhan. Engkau ada bersama dengan hamba-Mu itu. Engkau memberikan penguatan terus tiap-tiap hari. Dan berikan Tuhan dia kuat dan sehat. Sehingga dia boleh kembali lagi ke tempat ini. Untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Hamba juga teringat untuk Ibu Sekretaris BKI, Ibu Foni. Yang sedang sakit dan berada di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberikan pengharapan bagi keluarga mereka. Engkau memberikan kekuatan khususnya untuk Ibu Foni. Biar Ibu Foni selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau tolong, Engkau berkati setiap obat yang dia minum. Hamba juga mau berdoa, banyak jemaat-jemaat kami yang sakit dan kami tidak dapatkan sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau mengetahui mereka, Engkau mengenal mereka. Engkau tahu dan dengar setiap doa yang mereka naikkan. Engkau berkati Tuhan mereka. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di siang hari ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap uang yang terkumpul ini. Yang bisa dipakai dan dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian dan pengagungan hanya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. KPPK nomor 53 Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus melalui teladan hidup kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.